semuanya, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Lau Erin Laurentin dari Teknik Industri Unmul. Jadi sekarang saya akan menggunakan Microsoft Access untuk membuat query, report, dan form. Pertama, kita buka aksesnya, lalu kita pilih blank database. Kemudian kita tulis nama file yang nantinya akan disimpan sesuai dengan keinginan kita. Lalu sekalian kita pilih lokasi filenya mau disimpan di mana, kemudian kita pilih create. Kemudian akan muncul seperti ini, ada table 1, kemudian kita pilih design view. Tapi sebelumnya kita harus save dulu dengan nama yang kita inginkan, yaitu pertama employee table. Kemudian pada bagian ini kita isi bagian nama-nama kolom yang nantinya akan muncul di tabel kita sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu di sini ada last name, first name, dan lain-lainnya. Kita isi semuanya. Kemudian setelah diisi sampai pada bagian US Citizen, kita pilih pada masing-masing kolom akan dibuat seperti apa, yaitu yang pertama last name, untuk dipilih ada short text, kemudian short text juga sampai bawah. Kemudian kita bisa isi atau atur lebar kolomnya sebanyak berapa, seperti yang sudah ditampilkan di layar. Kemudian kita juga bisa pilih tipe untuk kolomnya seperti apa. Untuk data hired kita pilih data atau date atau time. Kemudian pada bagian itu kita pilih date atau time. Kemudian pada US Citizen kita pilih yes atau no, yang artinya nanti pada bagian tabel kita mengisinya dengan keterangan iya atau tidak. Kemudian kita save dan akan muncul tabel seperti itu. Kemudian kita buat tabel kedua, yaitu tabel dengan nama wage data table. Kemudian kita pilih, kemudian kita isi pada bagian-bagiannya. Judul-judul kolomnya mau seperti apa, yaitu isinya ada employee ID, wage rate, dan salary. Kemudian kita pilih seperti pada awal, yaitu ada short text dengan panjang atau lebarnya 25. Kemudian ada currency, kita pilih dengan lambang dolar, kemudian yes atau no, dan save. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat tabel ketiga seperti pada tabel pertama dan kedua. Kita simpan dengan nama hours work table. Kemudian isi kolomnya yaitu ada employee ID, week, dan hours seperti yang ditampilkan sekarang. Kemudian kita bisa pilih atau bisa tentukan lebarnya, yaitu ada 25. Untuk week dan hours kita pilih number dengan long integer. Kemudian setelah selesai kita save seperti pada awalnya. Setelah selesai, maka kita sudah mendapatkan 3 buah tabel seperti yang sudah kita buat sebelumnya, itu seperti yang ditampilkan. Kemudian kita lanjutkan dengan bagian kedua atau langkah kedua, yaitu dengan mengisi tabel-tabel yang sudah kita buat sebelumnya dengan data-data yang kita inginkan, seperti yang ditampilkan di layar seperti sekarang. Tuliskan data-data yang nantinya akan ditampilkan pada tabel. Dan jangan lupa pada saat selesai di save.
Kemudian setelah mengisi semua datanya, kita lanjutkan dengan pembuatan query seperti soal ini. Kemudian pada tab create, kita pilih query design, kemudian kita pilih tabel yang akan digunakan, yaitu employee table. Kemudian kita pilih yang nantinya akan ditampilkan pada query. Yang pertama yaitu employee ID. Pilih employee ID. Kemudian ada last name, state, dan date lahirnya atau tanggalnya. Dari soal diminta itu state-nya DE atau Delaware dan tanggalnya setelah tanggal 12 Desember. Untuk sortnya employee ID-nya ascending, kemudian kita tulis kriterianya DE untuk menambahkan yang hanya tinggal di Delaware, kemudian tanggalnya setelah tanggal 12 Desember. Kemudian kita run dan akan muncul query satunya seperti ini. Kemudian kita save, Ctrl S dengan nama query 1, oke. Lanjutkan dengan query 2 seperti soal ini. Kemudian kita seperti sebelumnya, kita tab create, kemudian kita pilih tabel yang akan digunakan, yaitu employee table. Kemudian kita pilih last name, first name, date hired, dan state-nya. Kemudian pilih ascending dan ascending. Kemudian untuk date hired-nya, kriterianya setelah tanggal 12 Desember. Kita tulis lagi seperti tadi, setelah 12 Desember. Kemudian di soal diminta atau, yang artinya nanti akan ditampilkan keduanya, dan ini Delaware. Kemudian run dan akan ditampilkan seperti sekarang. Kemudian kita save query 2. Lanjut dengan query 3 seperti soalnya ini. Kita lanjutkan dengan create, query design, kita pilih hours work table dan employee table. Kemudian relationship-nya antara employee ID-nya, kemudian kita pilih hours, kemudian US citizen. Kemudian di sini kita total, kita sum, kemudian zoom, kita ganti nama yang akan ditampilkan di query, yaitu total hours work yang didapat dari kolom hours ini. Kita tulis seperti ini, kemudian oke, kemudian kita run dan akan muncul. Kemudian setelah sudah, kita save dengan nama query 3. Lanjut dengan query 4 seperti soal ini. Kemudian sama seperti sebelumnya, create, query design, kita pilih tabel yang akan digunakan, yaitu ketiga dari tabel yang sudah dibuat sebelumnya. Kita pilih last name, kemudian employee ID, kemudian week, dan kita buat relationship-nya. Kemudian di soal ini diminta week-nya itu week 1 saja. Kita tulis di kriteria dan kita buat kolom baru, zoom, kita tulis itu total out. Total out itu akan didapat dari wage rate dikali hours dari pekerjanya. Kemudian setelah kita tulis seperti ini, kita klik OK. Kemudian kita total, group by-nya kita pilih sum untuk totalnya. Kemudian setelah sudah, kita run dan akan muncul seperti ini. Kemudian kita save dengan nama query 4, kemudian kita lanjutkan dengan query 5. Kemudian kita sama seperti sebelumnya, query design, kita pilih tabelnya, ketiga tabelnya, kemudian kita isi dengan last name, employee ID,
kemudian hours, week, dan relationship-nya. Kemudian untuk di sini hours-nya lebih dari 40 dan week-nya week 2. Hanya saja week-nya tidak ditampilkan, yaitu dengan cara tidak mencentang di bagian show-nya. Kemudian kita buat ini kolom baru dengan nama OTP atau overtime pay dengan isi hours dikurang 40 dikali wage rate kali 1,5, yang artinya overtime pay-nya lebih 1,5 kali lebih besar daripada biasanya, daripada yang normal. Kemudian setelah sudah, kita klik OK. Kemudian kita lanjutkan dengan goodbye. Kemudian kita lanjutkan seperti ini, property sheet. Kemudian kita pilih currency seperti ini, kemudian kita run dan akan muncul seperti ini. Kemudian di save dengan nama query 5. Kemudian dilanjutkan dengan query 6. Seperti sebelumnya, kita tab create, query design. Kita pilih tabel yang akan digunakan, yaitu ketiga tabelnya. Kemudian ada last name, first name, week, hours, dan salary. Di sini kita akan membuat parameter query yang nantinya kita harus mengisi dulu, baru nanti akan dimunculkan pada query. Di sini parameternya akan dibuat di kolom week. Dengan cara kita kolom week, kita pilih zoom, kemudian kita tulis enter week number. Ya, nantinya pada saat kita run query-nya, kita harus mengisi terlebih dahulu week berapa yang kita inginkan, lalu akan ditampilkan. Kemudian hours-nya kita sort-nya ascending, kemudian salary kita kriterianya no, tapi tidak kita show. Kemudian muncul seperti ini, kita tulis week 2, kemudian OK, dan akan ditampilkan seperti ini. Nah, kemudian kita save dengan nama query 6. Lanjut dengan pembuatan report. Kita pilih hours work table, kemudian create, kemudian di sini kita pilih sort, kemudian add a group, kita pilih employee ID, kemudian setelah muncul seperti ini, di hours-nya kita total, dan akan muncul total hours-nya di bawahnya otomatis seperti ini. Kemudian print preview-nya yang nantinya akan muncul seperti ini. Kemudian selanjutnya kita bisa mengganti logonya dengan cara kita klik logonya. Setelah kita klik logonya, kita langsung ganti dengan logo yang kita inginkan dari library kita seperti ini. Kemudian kita klik logonya, property, dan kita pilih ganti size-nya dari clip menjadi stretch untuk bisa pas, dan akan seperti ini. Kemudian ganti namanya dengan hours work, karena namanya sebelumnya didapat dari nama tabel. Kemudian setelah selesai, kita save dengan nama hours work underscore r yang artinya report. Kita OK.
Kemudian lanjut dengan pembuatan form, kemudian pilih employee table, kemudian create form, dan akan langsung otomatis muncul seperti ini. Kemudian kita bisa atur lebarnya, kemudian design view, kita drag, pilih hours work table, kita drag langsung ke sampingnya dan akan muncul kolom subform seperti tadi, klik next lalu finish. Dan akan muncul seperti ini. Kita hapus judul dan employee ID-nya. Kemudian kita view lagi seperti sebelumnya dan akan muncul seperti ini. Di bagian kiri bawah kita klik tanda panah dan akan muncul form baru untuk pekerja baru yang masih kosong seperti ini, kemudian di save dengan F yang artinya form. Jadi, itu tadi merupakan langkah-langkah dalam mengerjakan latihan sistem informasi manajemen dengan menggunakan Microsoft Access untuk membuat tabel, query, report, maupun form. Semoga video ini dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa.